Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke modul 2.4.4 dengan judul Locating Log Files. Jadi di sini kita tujuan pembelajarannya itu adalah untuk memfamiliar diri kita dengan locating dan memanipulasi log files pada Linux. Jadi di sini dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu log file overview, locating log files in unknown systems, dan monitoring log files in real time. Jadi di sini part 1 dijelaskan bahwa log files ini adalah file-file yang digunakan untuk to log events. Ini maksudnya untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di komputer kita. Jadi seperti pada software, background process, service, atau transaction between service. Oke. Jadi di sini kita pada step 1 ini diberikan contoh untuk sebuah log entry. Jadi di sini log entry-nya itu menggambarkan sebuah web event recorded by Apache. The pieces of information are important. Oke, jadi di sini ada informasi timestamp, yaitu ini ya waktunya. Tipenya berarti ini error nih. Apa? Yang direkam itu sebuah error yang terjadi. Terus PID-nya, proses ID-nya, kliennya, berarti ini apa? IP address dari kliennya, dan description-nya. Ini berarti ya, file does not exist. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menjelaskan apa yang terjadi. Berarti di sini kita bisa dari sini kita bisa dapat bahwa pada waktu ini hari Rabu bulan Maret in terus kita bisa ini terjadi error, an error happened ini ketika kita mencari ini directory ini while searching for share and share. Pada Rabu a client with IP address requested a non-existent file, ini ya yang directory ini. The file should have been located in the following path, but because it could not be found, it triggered an error. Oke. Di sini kita disuruh untuk masukin prompt ini. Oke, langsung coba aja. Log tutorial. Oke, di sini ditanya, is the output above is still considered a web transaction? Jelaskan bagaimana outputnya different dengan yang ini tadi. Jadi di sini terjadi perbedaan karena urutan-urutan informasi yang dijelaskan pada pada lognya ini itu berbeda ya. Makanya jadi di sini terjadi perbedaan format penulisannya. Dan apakah still considered a web transaction? Yes. Oke. Lanjut step 2. Di sini dijelaskan bahwa software apapun bisa menyimpan log file including the operating system itself. Jadi Linux ini menggunakan prompt ini untuk menyimpan log file. Oke. Jadi di sini pada step A dijelaskan bahwa dalam prompt ini the message file stores various system event, the connection of a new USB drive, network card becoming available, and missed root login attempts. Itu beberapa contohnya yang disimpan. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan command more untuk melihat konten-konten ini, log-log yang disimpan. Oke, langsung saja ya. Berarti di sini kita ketik promptnya sudo more. Log message. Oke, jadi di sini nggak bisa karena kemungkinan ini kan kita pakai VMware ya, sedangkan di
modul ini digunakannya itu cyber security workstation. Berarti di sini setelah saya cari-cari prompt yang bisa digunakan itu message-nya ini diganti syslog. Oke, di sini ya sudah muncul. Terus can you find Oke, di sini dijelaskan bahwa assume that a user of the specific system report that all network operation were slow around 4:20 AM pada tanggal Mei 19. Oke. Di sini kan udah muncul. Kita cari aja tanggal 19 Mei. Oke. Kita coba lagi. Kita coba prompt-nya itu Oke, di sini muncul Oktober 20, earliest Oktober 20 ya. Kalau kita lanjut, ini Oktober 21 sampai hari ini tanggal 22. Oke, berarti di sini jadi yang muncul dari 3 hari terakhir aja. Oke, untuk ini kita I wasn't able to find karena kita nggak nemu ya tadi untuk tanggal Mei 19. Oke. Kita lanjut ke part 2, locating log files in unknown system. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nginx yang diinstal di VM Nginx ini diinstal pada VM kita dengan settingan default. Jadi dengan settingan default ini Nginx ini terletak di sini dan log filenya di sini untuk mengakses log filenya. Jadi di sini dikatakan bahwa sering terjadi umum untuk security analyst untuk work on computers in which the installation details and services are unknown. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa proses untuk melocate file Nginx tadi ini ya, untuk Nginx ini di-describe tapi by no means complete. Oke, jadi di sini untuk poin A dijelaskan bahwa ketika bekerja dengan software baru di sini langkah yang pertama untuk diambil itu dokumentasi. Oke, di sini berarti kita bisa pakai prompt man untuk lihat informasinya ya tentang Nginx. Man Nginx. Oke, di sini udah keluar. Oke, di sini kita disuruh scroll down the page to locate the Nginx logging section. The documentation makes it clear that Nginx support logging with the location of its log file defined at compilation time. Berarti bagian ini ya, yang B. Terus dikatakan juga manual page also contain information on the files used by Nginx. Oke. Berarti ini itu di bagian the main configuration file. Oke, di sini setelah dilihat-lihat untuk outputnya ini files, coba di sini kita cari files, sedikit berbeda ya bentukannya. Untuk ini error log path, di sini dia sedikit beda bentukannya, tapi ini isinya the main configuration file, error log file sama ya. Oke, berarti di sini untuk step D kita masukkan prompt ini ya, psax grep nginx. Psax grep nginx. Oke, the output above confirm that Nginx is running. In addition, the output also displays the parameters used by Nginx when it was started. Nginx process ID is being stored in di sini dan error message di redirect ke terminal. If Nginx is not running, enter sudo user has been Nginx to start the service using the default configuration. Di sini udah ada outputnya, berarti sudah running ya. Oke.
Jadi di sini dijelaskan juga kalau mau restart Nginx kita bisa terminate Nginx-nya dengan ini, from ini sudah kill Nginx. Terus untuk nge-start Nginx dengan configuration yang di custom bisa pakai from ini, dan buat ngetes server untuk buka URL ini bisa dengan from ini dan membuka web ini URL ini. Oke. Jadi di sini poin E dijelaskan bahwa VM kita ini menggunakan default location and definition as much as possible. Jadi ini ya tadi yang farlog ini dia menyimpan berbagai log file, sedangkan configuration file ini disimpan dalam etc. Jadi di sini kita langsung saja kita masuk ke ini ya, from ini. Jadi di sini kita untuk melihat engine configuration file pada Nginx. Di sini udah keluar. Okay. Notice that the Nginx folder under /etc in the output above. Using ls again, we find number of file including one name Nginx configuration. So, kita list strip l /nginx. Di sini Nginx configuration. Oke, di sini sedikit berbeda ya. Di sini nggak ada. Oh, ini ada. Oke, sorry. Nginx configuration. Terus kita disuruh untuk menggunakan from cat untuk melihat ini isi dari ini Nginx configuration. Langsung saja cat /etc Nginx configuration. Oke. Note lines that start with hashtag are comment and are ignored by Nginx. Sini udah keluar ya. Kita lanjut untuk bagian H. Di sini dijelaskan bahwa dengan melihat configuration files di sini kelihatan bahwa isinya itu ya ini configuration file pada Nginx. Nah, di sini juga dikatakan bahwa because there is no direct mention to the location of Nginx log file, it is very likely that Nginx is using default values for it. Okay. Following the convention of storing log files under farlog, use the ls command to list its content. Kita mau lihat lagi kontennya. Oke, di sini kelihatan Nginx yang di highlight Nginx sama yang log stash. Di sini coba ada nggak ya? Oke, ini ada ya, dua ini. Oke. As shown above, the farlog directory has a subdirectory named Nginx. Okay, use the ls command to list the content of Nginx. Okay. Di sini kita lihat isi dalamnya lagi. Okay. Di sini dijelaskan bahwa isi ini itu adalah log files yang digunakan pada Nginx. Terus dikatakan bahwa ini ya bisa berbeda untuk kita. Oke, ada sedikit perbedaan. Di sini 1212, ini 1234. Oke. Lanjut part 3. Di sini dijelaskan bahwa log files ini bisa dilihat dari ini ya, with many text presentation tools. Jadi dengan dengan terminal itu sendiri. Jadi cat, more, less, dan nano itu bisa digunakan untuk melihat log files, tapi mereka tidak cocok untuk ini ya, log file real time monitoring. Oke. Berarti di sini dijelaskan bahwa bagian ini kita berfokus untuk pada tail untuk mungkin ini ya, untuk real time monitoring. Oke, di sini kita disuruh
ini prom ini untuk melihat ini ya ujungnya ini lognya nginx. Oke, sudo tail sudo tail varlock nginx access. Di sini nggak bisa. Oke, jadi setelah beberapa kali saya coba untuk ini, untuk tail comment, baik yang ini, yang diikuti dengan strip N5 dan strip F ini nggak bisa ya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa kalau tidak ada log entry, navigate to 127.0.1 in a web browser and refresh the page a few times. Di sini saya juga sudah coba, tapi ini kan unable to connect. Dan di sini kalau kita coba lagi untuk prom yang sudo tail ini, sudo tail varlock nginx access log, ini kita coba tetap nggak keluar apa. Jadi oleh karena itu kita untuk sekarang kita lanjut dulu ke step 2. Jadi di step 2 ini dijelaskan bahwa VM kita ini ya based on Arch Linux, berbasis Arch Linux. Jadi Arch Linux ini didesain untuk biar enteng, minimalis dan simple. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa ini ya init proses adalah proses pertama yang dilakukan ketika komputer dinyalakan. Okay, an init system is a set of rules and convention governing the way the user space in a given Linux system is created and made available to user. Init system also specifies system-wide parameters such as global configuration files, structure, and service management. Oke, jadi di sini dijelaskan init system ini adalah aturan-aturan di mana user ini pada Linux itu kayak apa ya bahasanya, kayak init system nih kayak mengatur gitulah, mengatur secara garis besar gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa init system itu mengspesifikasi sistem parameter seperti global configuration files, logic structure, dan management service. Oke, di sini pada poin A kita disuruh untuk issue the journal CTL command with no option to display all journal log files. Di sini kita langsung saja journal CTL. Okay. The output begins with a line similar to the one below, marking the timestamp where the system started logging. Okay. Ini ya, ada timestampnya. Journal CTL include a number of functionalities such as back scrolling, color coded message, and more. Use the keyboard up and down arrow to scroll. Oke, kita coba. Oke, itu ya. Kita bisa scroll pakai tombol up and down pada keyboard. Oke. Notice the hint message provided by the journal CTL. You are currently not seeing message from other user and the system. Oke, jadi pesan ini mengingatkan bahwa analis ini user regular ya, bukan bagian dari ADM sistem di jurnal atau group. Jadi makanya di sini enggak semua log entry ini bakal di display ketika kita nge-prom journal CTL. How can you run journal CTL and see all log entry? Oke. Dari modul-modul sebelumnya kan dijelaskan bahwa untuk bahasanya kalau di Windows tuh admin access gitu, untuk di Linux ini berarti kita pada terminal kita harus pakai command sudo di depannya. Coba by preceding the command with sudo. Oke, ini ya sudo journal CTL. Di poin B dijelaskan bahwa journal CTL includes option to help in filtering the output. The strip B option to display
boot related log entries. Oke, jadi di sini kita akan melihat log-log yang terkait dengan booting dengan menambahkan strip B di belakang prompt. Kita ke bawah dulu. Di sini banyak ya. Oke. Sudo journal ctl strip B. Oke, di sini udah keluar. To see the entries related to the last boot, add strip 1 to the comment above. To see entries related to the two last boot. Oke. Jadi di sini dengan nambahin strip 1, kalau strip 1 itu, jadi ini kan informasi ini yang kita coba tadi, ini kan informasi booting untuk boot yang sekarang. Kalau kita tambah strip 1 itu dia bakal nginclude yang sebelum sekarang, satu terakhir sebelum yang sekarang ini. Dan kalau 2 itu 2 sebelumnya. Di sini kita coba tambahin strip 2. Sudo journal ctl strip B strip 2. Oke, ini udah keluar juga. Di sini kita bisa dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan list boots untuk mengelis boots yang selanjutnya, yang sebelumnya. L strip list boots. Oke, di sini ada ya. Dan di sini dijelaskan kita bisa pakai ini since untuk menspesifikasi time range dari log entry. The two comment below display all log entries generated in the last 2 hours and in the last day respectively. Berarti ini untuk melihat yang 2 jam lalu, log entry 2 jam lalu. Sudo journal ctl salah di sini ya. Sudo journal ctl since 2 hours ago. Untuk promnya ini kita coba copy dulu, siapa tahu dipakai. Oke, ini udah kelihatan untuk yang 2 jam terakhir. Di sini jurnal dijelaskan bahwa jurnal CTL juga bisa dipakai untuk melihat log entry yang terkait ini specific service dengan menambahkan strip U. Berarti strip U ini untuk kayak spesifikasi gitu ya, untuk melihat log terkait dengan service tertentu. Dalam kasus ini kita tinjau yang Nginx. Kita quit, kita paste di jurnal CTL. Sudo journal ctl-u ya. Oke. Nginx service. Oke. Di sini dijelaskan kalau dengan menambahkan strip f itu bisa digunakan untuk ini ya, to follows a specific log. Kita coba aja langsung paste. Oke, di sini udah keluar. Oke. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jurnal CTL juga mendukung untuk mixing option to achieve the desired filter set. The comment below monitors Nginx system event in real time. Jadi ini kan strip U ini tadi kan kita kayak untuk menspesifikasikan gitu ya, log file mana yang mau kita lihat di kalau strip U Nginx service ini, berarti untuk melihat hanya yang di Nginx service. Dan di sini kita bisa nambah strip F untuk melihat secara real time. Jadi di sini semakin kita menambahkan opsi-opsi yang tadi sudah dijelaskan di atas, itu semakin spesifik ya hasilnya. Jadi di sini kita bisa mengkombinasikan untuk mendapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan. Untuk terminal kita ulangi. Terus terminal kita buka lagi.
sudo jurnal ctl stripu nginx service strip f cyberops. Oke, di sini terdisplay error. Oke. Di sini coba lanjut dulu. Keep the command above running, open a new browser window and type 127.0.1. Oke. Di sini tidak terjadi apa-apa, atau ini yang 8080. Oke, kita coba aja. Ya 8080. Oke, untuk yang 8080 di sini tampil ya, tools and congratulations. Oke, jadi sekian untuk video kali ini yang membahas modul 2.4.4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi